Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Tentu saja di kesempatan malam hari ini, terlebih di dalam persekutuan doa yang pertama, Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan serta kekuatan di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Sebagaimana kita akan memulai persekutuan doa yang pertama dengan judul, Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebelum kita memulainya, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersama bersatu di dalam saat teduh. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh kurban-Mu. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri, Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Mari bersama kita bersatu di dalam doa pembukaan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji dan syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang telah membimbing kami, sehingga di kesempatan malam hari ini kami dapat bersama menghayati sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib, terlebih di dalam masa Prapaskah ini. Berkati Bapa dan kuatkanlah kami, agar kami mampu memahami serta lebih menghayati akan kehidupan kami di dunia ini, sebagaimana Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Berkati Bapa persekutuan doa yang pertama ini. Amin. Tempat Tuhanku disalib dan dicelah, agar dunia damai pula dengan Allah Khalidnya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah
kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui persekutuan doa yang pertama diambilkan dari Injil Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Yang demikian bunyi firman-Nya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan persekutuan doa yang pertama ini, kita diajak bersama untuk memahami tentang doa yang Yesus sampaikan, doa yang Yesus berikan, sehingga tidak hanya di era saat itu saja kita memahami yang dimaksudkan Yesus, namun di era kehidupan kita saat ini, kita pun juga diajak bersama untuk bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Melalui dasar dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka. Saat itu mereka yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang-orang Farisi atau para ahli Taurat, yaitu orang-orang yang menguasai hukum Taurat tetapi menerapkannya jauh dari kasih yang sejati. Demikian juga dengan golongan-golongan orang Israel atau orang Yahudi, yakni orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat tapi melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mereka adalah prajurit-prajurit Romawi, mereka adalah orang-orang yang menjalankan keputusan-keputusan Romawi, bahkan keputusan ilegal sekalipun, di mana semua golongan mewakili manusia yang telah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Artinya yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang saat itu sangat-sangat membenci Yesus. Bahkan orang-orang yang hanya mengandalkan tentang mujizat dan kebaikan, namun ketika Yesus disalib mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang saat itu, terbawa oleh arus dan mereka mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Itulah yang dimaksud mereka. Lalu yang berikutnya dikatakan dalam Lukas 23 ayat 34, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengatakan, bahkan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk bisa mengampuni, karena setiap orang itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa kok bisa demikian? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Ketidaktahuan itu artinya tidak tahu bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak pada yang lemah dan sering berbuat kasih kepada siapapun. Mereka begitu antusias menghukum dan menghakimi. Keberhasilan mereka menghukum karena mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka hukum adalah Allah yang menjadi manusia yang datang sebagai juru selamat semua orang berdosa. Artinya apa? Mereka di sini tidak tahu. Karena apa? Karena di dalam hatinya, di dalam pikirannya sudah mengalami benci kepada Yesus dulu. Mereka sangat benci terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus agar bisa mengasihi, namun
melupakan dan tidak menghormati orang-orang yang saat itu ada, ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat. Artinya mereka merasa disingkirkan oleh Yesus. Sehingga dari rasa kebencian inilah kebaikan-kebaikan yang Yesus lakukan tertutup. Kebaikan yang Yesus berikan kepada setiap orang hilang. Yang ada hanya rasa benci. Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Artinya Yesus penuh kasih, kemurahan hati Allah, seolah tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci atau memanfaatkan keadaan untuk turut menyingkirkan Yesus. Arti yang lain, Yesus setia berkorban bagi manusia yang berdosa. Demikian pula dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah kurban. Pada saat itu Tuhan Yesus sendiri mau jadi korban pengganti supaya manusia diampuni dan diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perkataan Yesus di kayu salib, mari kita jadikan kehidupan kita sebagai suluh untuk mengobarkan kasih kita pada Tuhan, menjadi sang pembawa terang itu, menjadi seorang yang bisa menyinari kegelapan atau suluh. Dan lihatlah serta ingatlah bahwa Kristus menderita demikian hebat. Pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan, Yesus berseru-seru kepada Allah Bapa, meminta supaya orang-orang yang telah menyalibkannya itu diampuni. Ucapan Yesus yang meminta Bapanya mengampuni orang-orang yang telah menyebabkan penderitaannya menarik untuk kita renungkan sepanjang hidup kita. Mereka secara sadar menuduh Yesus melakukan kesalahan, namun mereka tidak mengerti karena tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Bahkan yang lebih tidak mengerti lagi, mereka menyalibkan juru selamat dunia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mencoba memasang cermin di dalam kehidupan kita. Kita bersama melihat pantulan kehidupan kita melalui cermin itu. Bukankah kita juga seringkali merasa diri benar, merasa diri betul, merasa diri hebat? Mungkin saat itu karena kita digelapkan oleh dosa sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Kita yang tidak mampu mengenali kebenaran sehingga membuat dosa itu terus hadir. Bahkan dosa membuat kita lupa dan tidak lagi mampu memahami diri kita. Kita tidak mengenali siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Ampunilah kami, karena kami seringkali tidak tahu apa yang kami perbuat. Kita diajak bersama untuk melihat tentang bagaimana agar kita mampu mawas diri dalam hidup kita. Sehingga kita mampu bisa mengampuni diri kita, karena kita tidak tahu apa yang menjadi pemikiran kita. Lalu yang kedua, kita pun diajak untuk bisa bersyukur. Karena apa? Karena kalau kita bertanya, sudahkah kita bersyukur setiap harinya? Ya, terkadang susah. Untuk itu, marilah bersama kita melihat dan mengatakan, ya Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan mengingatkan kami akan dosa dan tetap sedia mengampuni kami. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasa syukur dan kagum atas doa Yesus memohon pengampunan bagi orang yang menganiayanya akan jadi berkat orang di sekeliling kita. Ketika sikap Yesus ini mengubah kita menjadi seorang berkemurahan hati, mari bersama kita mengatakan, ya Bapa, ubahlah kami untuk menjadi murid yang berkemurah hati. Marilah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mengawali persekutuan doa yang pertama ini dengan menaikkan rasa syukur dan juga kagum akan doa yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar merasa benar, merasa diri hebat, namun kita mampu bermurah hati, menjadi murid Yesus dan menjadikan kehidupan kita suluh yang mampu menerangi kehidupan kita. Amin. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita di persekutuan doa yang pertama ini memohon kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami di hari ini, di malam hari ini dapat melakukan persekutuan doa yang pertama. Itu semua karena kasih yang Tuhan berikan, kasih yang besar yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami Bapa kasih itu, sehingga kami mampu melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kami, serta kami mampu menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya sekedar percaya, namun memiliki hati yang murah kepada setiap orang. Kemurahan hati kami kepada keluarga kami, kepada sanak saudara kami, kepada teman-teman kami, rekan-rekan kami, bahkan bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Ajarilah kami untuk menjadi umat-Mu yang rendah hati, mampu melihat dan mengakui setiap dosa diri kami sendiri, dan kami mampu untuk memperbaikinya ketika kami bercermin di dalam kehidupan kami, agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu, terlebih di masa Prapaskah ini untuk selalu berjuang, untuk selalu berproses di dalam kehidupan kami. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi setiap persekutuan yang saat ini secara online. Tuhan berkati agar dimanapun kami berada, dimanapun kami merenungkan firman-Mu, kami mampu untuk meneguhkan iman kami satu dengan yang lain, memberikan kekuatan kepada setiap saudara-saudara kami untuk terus berjuang bersama melawan COVID-19 yang saat ini masih terus ada di sekitar kami, dan juga bagi setiap tantangan-tantangan yang tentu saja nyata di dalam hidup kami yang sulit untuk kami lalui. Berkatilah kami Bapa, agar di dalam permasalahan hidup kami saat ini,
Tuhan nyatakan di dalam setiap usaha yang kami lakukan. Berkati Bapa dan kuatkanlah kami, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang setia, bahkan mau berperkara di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terkasih, persekutuan doa yang pertama. Dan jangan lupa, mari bersama kita terus bersekutu di dalam setiap persekutuan doa yang sudah ada di dalam warta, dan juga ada pemahaman Alkitab, sehingga di dalam masa Prapaskah ini kita dapat menguatkan iman kita, sehingga kita mampu menjadikan kehidupan kita suluh dalam hidup ini. Jangan lupa untuk minum, agar kita tetap bersemangat dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.